rasional, komunikatif, bersifat kuat. Nah, ini pasti adik-adik udah pada tahu nih. Mana nih? Karena tidak menyukai pemimpin. Nah, ini. Pemimpin yang terlalu percaya diri. Kalau takwa, jujur, kemampuan kuat, ini adalah masuk ke sila-sila Pancasila nih. 1 sampai 5 nih kelihatannya ada semua nih. Adil harus masuk nggak nih? Ini nggak saya masukin, kira-kira adilnya harus masuk nggak sifat pemimpin? Seharusnya masuk juga, Bu. Masuk, ya nanti. Next, udah pada pinter-pinter kok. Nah, ini gaya-gaya kepemimpinan. Autokratis, militeristik, paternalistik, karismatik, demokratis. Biasanya kalau di sekolah tuh kita kan pemilihan ketua OSIS itu masuknya pemilihan atau memang sudah ada yang mencalonkan atau ada yang mencalonkan diri sendiri atau gimana? Kalau di PJ? Pemilihan, Bu. Jadi sifatnya demokratis gitu. Demokratis, ya. Jadi kalau kita autokratis ini adalah menganggap organisasi sebagai miliknya sendiri bersifat diktator. Diktator itu kita pokoknya maunya tentang kita, tentang saya. Jadi pokoknya OSIS-nya mesti begini, misalkan. Oh, kalau kita OSIS itu meeting saya maunya jam 1 sampai jam 3 siang. Misalkan yang satu bilang, oh saya mau ada acara keluarga atau saya ada les, biasanya saya pasti nggak terima itu. Karena kalau sudah seperti itu agak sedikit sulit, karena maunya tentang saya, karena organisasi adalah milik saya. Kalau militeristik, ini biasanya nanti dalam militer, nanti ada kapten dari Angkatan Darat tuh, beliau yang akan menjelaskan seperti apa, walaupun saya sekarang suka ngajar di Angkatan Darat, tapi saya ngajarnya beda, ini jurusan terjun dari pesawat. Jadi mungkin nanti kalau adik-adik ada yang mau ikut ke pendidikan militer untuk ini masuknya biasanya kalau di Indonesia masih di militer untuk terjun payung. Kalau sosialnya untuk sipilnya masih sulit dan melaksanakan kepemimpinannya masih dengan pokoknya yaitu mengikuti BAP babaknya mereka. 1, 2, 3 bagaimana pemimpin kita mengarahkan. Jadi kalau sudah perintah komandan, kita apapun itu jawabannya pada umumnya siap. Setuju tidak setuju memang sudah seperti itu. Kita sudah tahu medannya, kubunya, bahwa kalau pendidikan militer kita harus hierarki. Jadi bagaimana yang di atas. Ada juga kalau yang paternalistik. Nah, ini menganggap anggota sebagai anak yang belum dewasa, anak buah yang tidak diberi kesempatan berkembang. Jadi istilahnya kalau bahasa ininya dianggap kita kurang pintar lah. Dianggap belum bisa bahwa membuat keputusan sendiri, belum punya hak untuk punya suara, belum punya hak kalau kita istilahnya apa ya, pokoknya masih kurang pintar lah, karena kalau kita lepas takutnya kemana-mana. Jadi masih harus kita guide supaya intinya di mana anggota pergi, saya mesti pergi karena kurang percayanya terhadap anggota. Jadi masih memang apa namanya tidak terlalu confidence dengan anggota, dengan kepiawaian anggota tadi sendiri. Yang karismatik, mampu menguasai anggota karena kepercayaan yang luar biasa. Nah, ini biasanya contoh-contoh karismatik ini karena punya prestasi. Atau memang juga karismanya itu cara bicara, cara beliau membawakan diri sendiri, cara penyampaian. Terus kita bisa lihat bahwa dia memang di bidangnya, kemampuan beliau bahwa sudah menguasai bidang-bidang apa yang dia harus laksanakan itu, dia memang sudah, jadi anggota itu sudah confidence, anggota itu sudah pede bahwa kita sudah memiliki itu. Dan
Kalau yang demokratis, nah ini yang bagus seperti OSIS. Ketua-ketua OSIS, ketua kelas, nah inilah yang bisa membiarkan pemimpin dan anggota seperti saudara, orang tua, dan teman sekerjanya secara bebas membiarkan anak berbuat sekehendaknya, petunjuk dan kontrol tidak dijalankan. Jadi kalau petunjuk tidak dijalankan, tapi mereka sudah bisa berkoordinasi dengan baik. Ini adalah yang sebenarnya kita harapkan dari sebuah gaya kepemimpinan. Yakin dari kita di kantor, dari kita organisasi terjun payung, sekolah OSIS, di kantor, ini yang sebenarnya kita inginkan, bahwa kita juga pengen menyampaikan, kita punya ide, kita punya keinginan, jadi bisa sampai dan bisa berjalan. Next. Nah, ini nanti ada organisasi seperti OSIS, struktur organisasi yang melukiskan sifat-sifat peranan, hierarki kegiatan, dan tergantung tingkat dan kualitasnya. Next. Ini seperti yang sudah kita ketahui, mahasiswa, kader massa, politik, ini adalah organisasi yang kita jalani sehari-hari yang memang sudah kita tidak awam lagi mendengar. Next. Nah, ini manajemen, planning, counting, controlling, sama yang tadi sudah kita bahas, supaya kita mencapai tujuan itu. Tapi pastinya kita punya 1, 2, 3. Setiap organisasi pasti akan berbeda-beda manajemennya. Next. Lanjut. Nah, sumber daya, manajemen. Jadi kita nanti akan, adik-adik bisa breakdown sendiri mana yang terpakai untuk dikelompokkan. Nah, ini adalah salah satu sebagai seorang pemimpin harus bisa menggunakan bahan-bahan yang ada intinya. Dari manusia, bahan, mesin, metode, modal. Jadi kita harus tahu berapa sih target kita dan sampai mana. Yuk, next. Sebagai ini pemimpin, leadership, ini adalah guide yang pasti mungkin nanti setiap kepemimpinan akan menambahkan sendiri seperti apa maunya. Ini adalah contoh manajemen yang tadi termasuk. Yuk, next. Jangan sampai. Nah, penyebab konflik yang jangan sampai saling jambak, yang tadi ini masuknya ke komunikasi juga. Faktor manusia dan faktor organisasi. Yuk, kita lanjut lagi. Tadi udah kita bahas. Nah, ini akibat konflik. Dan ini kita harapkan kalau dari kepemimpinan positif, leadership itu diharapkan tidak akan menjalankan seperti ini. Komunikasi, kohesi, kerjasama. Nah, ini harusnya kita tidak sampai ke akibat negatif. Tapi sebagai seorang pemimpin yang baik, kita mesti harus sudah mengcounter. Next. Ini adalah akibat positif yang kita harapkan sebagai positive leadership. Sebagai seorang pemimpin yang positif, dia harus bisa memunculkan yang terbaik dalam timnya. Next. Ini agak banyak nih kalau leadership nih. Mohon maaf ya. Ini adalah cara atau taktik mengatasi. Ini adalah saran. Sebenarnya caranya ini bukan tidak semua sama, tapi ini adalah saran-saran untuk positive leadership.
Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, ini ada beberapa cara, ada saran-saran dari yang kita normalnya kita jalani kalau kita memang sedang bermasalah dalam keseharian kami di Terjun Payung. Next. Dan ini juga ada yang mesti diperhatikan supaya jangan muncul nanti masalah yang baru dalam sebuah kepemimpinan, dalam suatu organisasi itu sendiri. Nah, ini bisa kita pakai. Sebagai seorang pemimpin yang baik, karena kita punya target, kita harus tahu SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Jadi kita bisa, di mana kekuatan tim kita, di mana kelemahan tim kita, di mana kita bisa mendapatkan kesempatan kita, dan apa yang akan menjadi ancaman buat kesuksesan kita. Nah, jadi kira-kira saya harap adik-adik yang bisa menjalankan ini berdasarkan pastinya sesuai dengan lambang negara kita. Berdoa, adil, bersatu, kerakyatan itu maksud yang dipimpin itu sendiri, kemanusiaan dan keadilan. Nah, sampai sini. Terima kasih. Ada yang mau ditanya nggak nih adik-adik? Oke, terima kasih banyak Bu Naila. Tadi kita dapat belajar banyak sih tentang positive leadership. Tadi ada gaya-gaya leadership, terus ada sifat-sifatnya. Tadi juga ada SWOT di akhir-akhir. Oke, jadi sekarang sesi tanya jawab. Untuk yang masih penasaran, pastinya sih penasaran ya. Silakan mengajukan pertanyaannya di chat atau bisa langsung open mic dan mengajukan pertanyaan. Silakan. Ya. Yuk, yang pengen bertanya. Ayo, yang mau tanya. Oke, mungkin kalau belum ada yang ingin mengajukan pertanyaan, aku dulu ya Bu. Udah disiapkan. Ya. Oke, jadi menurut Ibu apa sih Bu karakteristik yang paling penting untuk menjadi pemimpin yang baik? Tadi kan udah ada beberapa. Yang baik. Kalau karakteristik semuanya, kalau untuk menjadi pemimpin yang baik, seperti saya pun sebenarnya kita kalau mau jadi pemimpin yang baik pastinya kita harus bisa mensupport support system. Jadi walaupun kita intinya kita merasa diri kita sudah paling baik karena kita adalah misalnya ketua OSIS, seperti saya seorang guru, seorang pelatih, tapi namanya kita manusia, pasti kan kita juga tidak ini dari kesalahan, tapi nah untuk jadi pemimpin yang baik itu kita mesti mau rajin bertanya, dekati dengan kita harus bisa mendekati para anggota untuk mendapatkan sisi terbaik kita. Sebenarnya saya itu seperti apa sih? Kalian maunya bagaimana sih? Nah, seharusnya sebagai pemimpin yang baik kita mesti terima bahwa suatu saat kita harus memunculkan anggota kita di mana itu bukan kita. Jadi pemimpin yang baik adalah yang bisa mencalonkan calon-calon penerus kita dan bisa mensupport mereka. Oke, makasih Bu. Ini. Ya paham Bu, itu mantap banget kayaknya itu. Memang banyak sih karakteristik yang dibutuhkan untuk jadi pemimpin yang baik. Iya, tapi kalau jujur segala macam itu karakteristik. Tapi yang terberat adalah untuk mengakui orang lain lebih baik dari kita. Itu susah banget. Ada lagi? Oke, yang lain yang dari rumah nih. Perwakilan kelas juga dipersilakan lah pastinya. OSIS? Oke, kalau memang masih belum ada, aku nanya lagi ya Bu. Boleh, lanjut. Oke Bu. Jadi seberapa pentingnya sih Bu pengalaman berorganisasi di sekolah menjadi modal penting untuk jadi pemimpin?
Kalau penting untuk modal jadi pemimpin, kan kita bukan hanya di sekolah. Sekolah itu sebenarnya sekolah itu mensupport adik-adik mau menjadi apa. Nah, itu adalah yaitu yang kita sebut dengan support system yang menjadikan seorang pemimpin itu kelihatannya bagus. Wah, dan itu pasti sangat-sangat penting karena di sekolah itu adalah wadah di mana kita lebih formal. Tapi di luar pun kita jangan lupa, walaupun kita tidak di dalam sebuah wadah yang formal, dalam keseharian seperti misalkan kita punya teman-teman, kita pergi ke mall, ada saatnya seorang pemimpin itu mesti tahu kita istilahnya, oh jangan nih, kita seharusnya jangan ke sini atau mesti seperti apa. Tapi kalau di sekolah menurut saya itu sangat-sangat penting. Seperti acara-acara ini adalah untuk menambah-nambah pemasukan, untuk menambah pengalaman. Jadi kan orang berbeda-beda, ini sangat-sangat baik karena support system yang formal. Di mana salah satunya ya mau nggak mau adik-adik harus duduk di kelas, harus dengerin, bener nggak? Jadi itu termasuk kategori yang sangat penting. Karena kalau nggak dipaksa, kadang kita juga, oh walaupun dengarnya hanya 1-2 kata atau mungkin hanya 10 menit, tapi pastinya kalau di formal itu pasti ada yang nyangkut. Jadi memang sangat penting. Oke, makasih Bu. Ini udah ada 3 orang yang mau nanya, Zaza, Yasmin, sama Rio. Mungkin Zaza duluan, dipersilakan. Ayo. Oke, halo Bu, aku mau nanya nih. Halo Zaza. Kalau untuk menjadi pemimpin itu harus banget gak sih mempunyai soft skills gitu Bu? Kalau kita mau jadi pemimpin, kan seperti yang saya sampaikan, sebenarnya pemimpin itu skill itu pasti kalau di organisasi yang besar. Tapi, nah ini yang mesti kita pahami. Menjadi seorang pemimpin kita itu harus bisa memimpin diri kita sendiri dulu sebelum kita bisa memimpin orang lain. Jadi kita sendiri harus sudah tahu mau dibawa kemana sih begitu kita akan mengajak seseorang. Jangankan kita ngajak, misalkan kita mengajak sebuah tim atau organisasi. Kalau kita ngajak adik kita atau orang tua kita, kalau kita kan berarti kita yang mimpin nih, kita yang ngajak, kita yang mimpin. Jadi kita punya skill, itu masuknya ke dalam seni. Bagaimana mempengaruhi orang lain. Nah, jadi sebenarnya skill itu penting, tapi tidak harus selalu skill itu tentang edukasi. Itu alangkah baiknya kalau kita memiliki. Makanya zaman sekarang itu sudah disampaikan bahwa kita harus bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi kita itu tidak lagi bergantung dengan, oh saya mau jadi kerja nungguin nanti, oh belum buka nih, nyari lapangan pekerjaan yang makin sulit. Kan sekarang nih nyari kerja nih makin sulit. Skill itu sangat diperlukan dan kompetisi itu sangat penting. Nah, itulah skill di mana kita mesti mencari tahu diri kita itu maunya kemana. Jadi kayak saya nih, kita kalau kerja di kantor, di apa. Nah, sekarang buktinya kita kompetisi sama-sama di 4way. Tapi kayaknya saya nggak bisa di sini. Saya mesti harus bisa mencari celah untuk menciptakan diri sendiri. Dari situ nanti kita akan tergiring sendiri untuk menjadi seorang pemimpin. Karena dengan mengembangkan skill kita itu sendiri. Jadi ya penting. Udah lagi deh. Makasih Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih Zaza. Selanjutnya Yasmin, ya dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Halo Bu, salam kenal, kenalin nama. Halo Yasmin. Halo Bu, aku mau nanya Bu, misalnya kita udah bisa memimpin diri kita sendiri, terus kita memimpin orang lain nih Bu, tapi pas di tengah jalan, kita tuh ngerasa kayak kok mereka kayak nggak menghargain kita atau gimana gitu, terus kita ngerasa kayak lowest point banget, kayaknya gagal gitu, terus kayak udah kehilangan motivasi gitu, tuh gimana ya Bu cara ngatasinnya? Pemimpin yang baik jangan pernah menyerah. Jadi itu yang tadi kenapa saya singgung. Intinya pemimpin yang baik itu kita harus bisa menerima. Terkadang ada ego orang, ada saatnya mereka menyampaikan bahwa saya ini lebih baik daripada, aku bisa lah, misalkan Yasmin pemimpinnya, terus Yasmin merasa tidak. Jangan merasa seperti itu Yasmin. Kalau kita mau jadi pemimpin yang baik, kita tanya, kenapa sih? Tapi jangan, ini mesti hati-hati, jangan kita menyebabkan konflik. Kita biarkan dulu, walaupun kita merasa sedikit tidak dihargai.
Tapi nanti kita di luar lihat situasi kira-kira agak gimana. Nah, coba kita deketi, kenapa sih kamu tadi kayaknya nggak setuju deh sama saya? Ada apa sih gitu. Tapi kalau bisa itu bicara dari hati ke hati pelan-pelan supaya kita tidak menghasilkan konflik. Nah, mungkin nanti dari situ Yasmin akan paham. Oh, berarti mungkin ada sedikit salah miskomunikasi. Sama seperti terjun payung pun sama. Kita organisasi besar kita ada di naungi FASI. Jadi kami pun antara end user, penerjun dan pengelola FASI itu kemauan kami berbeda. Jadi kadang kalau tidak ada mediator, tidak ada itu, kalau kita tidak mau datang sendiri, komunikasi dulu dari hati ke hati, biasanya akan lebih sulit. Jadi jangan langsung kita, aduh kok kayaknya saya nggak dihargai banget sih. Jangan langsung begitu Yasmin, coba kita dekati kemana maunya gimana. Mungkin kita akan menerima nemuin jalan tengah. Kebanyakan sih seperti itu Yasmin. Intinya pemimpin yang baik itu jangan menyerah, dekati mereka karena kita pun kayak saya mengalami terjun payung ini murid nih beda-beda. Ada yang habis nangis karena ditinggal pacar, ada yang terus juga saya melatih TNI gitu agak beda juga karena mereka punya ego. Saya dilatih sama TNI, saya bukan TNI gitu kan. Mbak bukan TNI. Nah, disitulah saya mencoba mencari karakter orang ini seperti apa sih caranya saya bisa masuk ke mereka. Jadi supaya kita bisa jadi akhirnya satu suara dan menghasilkan prestasi. Makasih, Kak. Sama-sama. Pantang menyerah Yasmin, pelan-pelan aja. Semangat. Oke, terima kasih Yasmin. Selanjutnya, Rio, dipersilakan. Ya, halo Bu. Halo. Bu mau bertanya, suka duka Ibu saat melatih para tentara apa ya? Suka dukanya, dulu pertama saya di sini, itu karena kita perempuan, pastinya kita negara Asia, terutama kayak negara-negara Asia ini kan agak perempuan agak beda. Apalagi kalau kita dulu bukan prestasi mereka kurang tahu segala macam, dukanya ya banyak. Jadi kurang dihargai seperti Yasmin tadi. Tapi itu sebabnya karena saya merasakan itu dulu mencari bagaimana caranya kita bisa mendapatkan orang mengapresiasi kita ya. Dukanya banyak, tapi sukanya begitu melihat siswa kita memegang juara kayak PON 1, 2, 3. Kebetulan itu siswa saya. Itu mereka dapat hadiah girangnya bukan main, walaupun bukan nama kita di situ. Bangganya paling tidak, saya pernah nggak sia-sia apa yang saya omongin ternyata mereka dengar. Walaupun mereka mungkin merasa, orang saya jago, nggak apa-apa, yang penting dulu kamu pegangan saya kan gitu. Terima kasih Bu. Jadi penerjun kah Rio? Mau nyobain, nanti kita ikut di indoor skydiving aja dulu. Ada indoor sekarang di sini. Mantep tuh bukanya tuh. Ayo, Oke. ayo, boleh. Di mana tuh yang indoor Kalau skydiving? kita kan masih gabung, sebenarnya kan di Cibubur itu ada, tapi karena PPKM ini mereka tutup. Nanti kalau udah buka, nanti koordinasi sama para guru lah, biar bisa kita nyobain indoor skydive. Tapi kalau memang mau ikut, saya kan ngelatih tuh kan di Mabes TNI gitu, itu bisa ngikut weekend-weekend. Oh, oke Bu. Seru sih kayaknya suaranya. Seru boleh, tapi kalau terjun belum 17 belum boleh. Oke, ini berarti pertanyaan terakhir untuk Gita. Dipersilakan ya. Oke, makasih Kak. Halo Bu, perkenalkan aku Gita dari OSIS. Aku mau nanya, kan kalau misalnya ikut seminar-seminar gitu dan banyak juga orang yang bilang kalau pemimpin itu harus bisa percaya diri, harus nggak gugup ngomong di depan orang dan lain-lainnya. Tapi sifat itu tuh mengarah ke sifat orang yang ekstrovert. Nah, pertanyaannya aku, apakah jadi pemimpin itu harus punya sifat ekstrovert atau yang introvert juga bisa jadi pemimpin, Bu? Sebenarnya ekstrovert maupun introvert, dua-duanya bisa jadi pemimpin. Nah ini, kalau dibilang dia harus percaya diri harus bisa ngomong segala macam. Sama seperti saya lebih takut ketemu adik-adik daripada suruh loncat dari pesawat. Buat saya ini
ketemu sama orang ini lebih mengerikan karena kita kadang nggak tahu juga apa pikiran kalian atau apa kan, apalagi kita cuman ketemu baru ketemu kan beda-beda semua orang. Nah, itu pastinya ada rasa kurang percaya diri atau seperti apa. Tapi dua-duanya bisa jadi pemimpin dikarenakan. Nah, ini kenapa? Karena dengan seiringnya berjalan waktu yang introvert pun dengan praktis latihan ketemu orang lama-lama kita terbiasa. Apalagi mungkin ada beberapa satu atau dua yang pasti dari sekian banyak seminar tidak mungkin kita tidak bertemu lagi dengan satu atau dua orang yang pernah kita temui. Masa kita pergi seminar mau diem aja nggak ketemu sama orang, nggak kenalan sama orang, nggak mungkin juga kan? Jadi udah pasti kalau menurut saya introvert maupun ekstrovert, kalau memang si introvert itu banyak pendukungnya, apapun itu pasti berarti dia punya sikap positif sebagai seorang pemimpin. Dikarenakan dia pasti punya skill yang dihargai sama anggotanya. Dan nanti seiring waktu berjalan, percaya diri itu akan tumbuh sendiri. Karena sekali gugup, 2 kali better, 3 kali udah lebih better, keempat kali udah mulai pede, lama-lama nggak usah ditanya pun ngomong sendiri deh. Jadi tetap semangat, jangan merasa karena saya pendiam. Nah itu cobalah deket teman satu-satu, ajak ngobrol. Nanti lama-lama terbiasa. Bisa itu karena terbiasa. Terima Percayalah kasih, deh. Bu. Sama-sama. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan dan terima kasih juga kepada Bu Naila yang sudah menjawabnya. Terima kasih juga. Terima kasih banyak untuk semua. Terima kasih untuk Sekolah PJ untuk sudah mengundang saya. Ya, nah sekarang Bu, sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin aku minta closing statement dulu ya Bu dari Ibu. Siap. Jadi closing statementnya mana nih? Intinya buat adik-adik, buat semua yang merasa introvert, ekstrovert, segala macam itu, janganlah kita pantang menyerah. Pokoknya apapun yang kita mau melakukan untuk menjadi seorang pemimpin, sebelum kita bisa memimpin banyak, kita harus bisa memimpin diri sendiri untuk men-set goal kita kemana, kesuksesan kita itu maunya kemana sih. Jadi tetap semangat. Yang pasti kalau kita memang ada sesuatu yang memang kita rasa kita kurang, jangan malu untuk bertanya atau berkoordinasi. Kalau kita biasanya kita menyampaikan berkoordinasilah dengan baik. Dengan itu kita kalau kita bisa berkoordinasi, kita harus masuk. Makanya saya tulis di sini, berbuatlah yang terbaik, jujur, tulus, dan ikhlas. Kita harus jujur, terbaik kita berikan yang terbaik, jujur kepada orang dan diri kita sendiri. Kalau kita memang kita merasa ada yang kurang, kita coba berbicara sama teman, saudara, orang tua, ya kan? Tulus lakukan segala sesuatunya itu dengan lakuin aja dulu deh. Nanti ada istilah kalau kita itu sebagai seorang atlet, kita latihan dulu, udah kita kasihkan yang terbaik. Uang itu datang dengan kita melaksanakan itu dari mana aja. Kalau ikhlas ya mesti ikhlas, kalau nggak ikhlas semuanya berat, jadi kayaknya panjang perjalanannya. Itu aja, jadi tetap semangat, selalu sukses, dan jangan lupa kalau mau kalau mau untuk sukses itu jalannya tidak mudah. Jadi semangat terus. Oke, makasih. Closing statement-nya mantap sekali. Semoga yang pastinya tetap sukses untuk Sekolah PJ dan guru-guru jajaran. Amin. Baik, sesi bersama Bu Naila pada siang hari ini sudah selesai. Saya Arsya, selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Naila. Terima kasih, sampai ketemu. Ya, sampai ketemu lagi Bu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Guru dan adik-adik OSIS yang sudah telah mengikuti dalam sesi ini. Semoga sharing dari Bu Naila tadi dapat memotivasi kita semua dan semoga Bu Naila bisa tambah sukses, sehat, dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih, amin. Oke, dan saya ingin mengingatkan dalam masa pandemi ini, marilah kita menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Naila.